tahun demi tahun ya, universitas di seluruh dunia tuh kehilangan ratusan ribu mahasiswa cerdas. Mahasiswa-mahasiswa ini berkemas, ninggalin asrama, dan akhirnya nyerahin surat pengunduran diri. Mereka drop out. Iya, dan itu angka yang masif banget sebenarnya. Bener. Dan selama beberapa dekade, pihak kampus biasanya cuma bakal ngelihat transkrip nilai mereka yang anjlok, ngelihat absensi mereka yang banyak bolongnya, terus narik kesimpulan yang bisa dibilang sangat sederhana, kayak oh mereka gagal secara akademik, mereka kurang disiplin, atau mungkin materinya terlalu susah buat mereka. Ya, itu kesimpulan standar birokrasi kampus sih. Nah, tapi gimana kalau saya kasih tahu kamu, para pendengar, kalau kesimpulan itu tuh sepenuhnya salah? Puluhan penelitian global terbaru baru aja ngebongkar fakta kalau kampus-kampus ini udah salah diagnosis secara massal. Mahasiswa ini keluar bukan karena mereka kurang pinter atau malas. Betul. Mereka lari karena sistem saraf dan psikologis mereka, secara harfiah, nolak untuk terus bekerja. Dan ini bukan sekedar hiperbola ya. Kita di sini lagi ngomongin tentang krisis struktural yang sebenarnya bersembunyi di depan mata kita sendiri. Institusi pendidikan tuh selama ini terlalu sibuk ngukur gejala permukaan sambil sepenuhnya ngabaikan badai psikologis yang lagi ngehancurin motivasi fundamental mahasiswanya dari dalam. Nah, itulah yang bakal jadi inti dari penelusuran mendalam kita hari ini. Sumber utama kita adalah sebuah systematic literature review atau tinjauan literatur sistematis, karyanya Yusdi Lastutianto. Yap, sebuah studi yang sangat komprehensif. Studi ini ngumpulin, nyaring, dan menganalisis literatur tingkap dunia soal hubungan antara akademik burnout sama fenomena student dropout di perguruan tinggi. Misi kita hari ini jelas banget, kita bakal ngebongkar misteri kenapa mahasiswa nyerah di tengah jalan, dan ngebuktiin kalau ini tuh krisis psikologi sistemik, bukan cuma urusan kurang niat aja. Oke, mari kita bedah ini. Untuk ngebedah ini dengan benar, kita nggak bakal cuma ngandelin opini atau asumsi psikologi pop aja ya. Kita bakal ngelihat sintesis dari data empiris global. Kita telusuri pola universal yang ditemuin sama peneliti di berbagai belahan dunia untuk ngelihat kenapa sistem pendidikan kita sekarang tuh tanpa sengaja memproduksi kelelahan mental yang sangat ekstrim. Tapi sebelum kita masuk ke burnout sebagai tokoh utamanya nih, kita harus paham dulu kenapa masalah sebesar ini bisa terabaikan sekian lama. Kalau berdasarkan data yang kamu lihat di sumber kita, rasanya institusi pendidikan tinggi selama ini itu kayak pakai kacamata kuda. Kenapa mereka bisa sampai salah mendiagnosis penyebab dropout? Jawabannya itu ada pada jenis data yang emang disukai sama birokrasi kampus. Secara historis, universitas itu sangat terobsesi sama metrik yang gampang dihitung. Kayak angka-angka gitu ya? Nah, ya. Studi dari Kim dan rekan-rekannya di tahun 2023, terus juga Opazo di 2021, itu nunjukin kalau model prediksi dropout tradisional cuma fokus ke data deskriptif dan performa awal aja. Cuma dari awal masuk doang? Betul. Coba bayangin formulir pendaftaran deh. Berapa nilai ujian masukmu? Berapa IP kamu di semester pertama? Seberapa sering kamu bolos kelas? Universitas ngelihat angka-angka ini terus bikin algoritma yang super simple. Kalau IPK turun, mahasiswa langsung dilabeli berisiko tinggi. Oh, oke. Berarti kalau kita pakai analogi medis nih, kampus selama ini tuh ibarat dokter yang ngukur suhu tubuh pasien yang lagi demam tinggi, terus cuma nyatet di rekam medis, suhu tubuh 39 derajat, pasien sakit panas. Udah gitu doang? Iya, persis kayak gitu. Mereka cuma ngobatin gejalanya. Mungkin dikasih obat penurun panas, padahal pasiennya butuh antibiotik buat infeksi paru-paru misalnya. Nilai jelek itu kan cuma gejala akhir ya, bukan penyakit utamanya. Tepat banget kalau kita hubungkan ini sama gambaran besarnya ya. Pendekatan lama ini punya kelemahan yang sangat fatal. Dia cuma tahu apa yang terjadi, tapi sama sekali buta soal kenapa hal itu terjadi. Masuk akal. Metrik kayak IPK itu yang kita sebut sebagai lagging indicator. Indikator yang baru muncul setelah kerusakan yang sebenarnya tuh udah terjadi. Kenapa seorang mahasiswa yang nilainya nyaris sempurna pas ujian masuk, tiba-tiba berhenti peduli di pertengahan tahun kedua? Iya kan, pasti ada sesuatu di balik itu. Betul. Dan angka absensi atau transkrip nilai itu nggak punya kapasitas buat ngejawab itu. Keterbatasan dari statistik permukaan inilah yang akhirnya maksa para ilmuwan buat, muter kemudi dan menggali ke mekanisme psikologis sentralnya. Disitulah mereka akhirnya nabrak tembok besar yang namanya academic burnout. Yang otomatis mancing pertanyaan mendasar nih. Apa sih sebenarnya wujud dari burnout akademik ini? Soalnya jujur aja kata burnout ini sering banget disalahartiin. Ya,
Sering jadi bahasa gaul yang meleset maknanya. Kan orang sering nyamainnya kayak, wah aku kurang tidur nih minggu ini, aku burn out, butuh liburan ke Bali. Padahal mekanismenya jauh lebih merusak dari sekedar kurang tidur kan? Jauh banget. Saya rasa analogi terbaik buat ngejelasin apa yang dialami mahasiswa ini tuh smartphone yang ada di saku kamu sekarang ini, para pendengar, baterai HP kamu nggak cuma cepat habis gara-gara kamu lagi buka satu aplikasi game yang grafisnya super berat. Anggap aja game berat itu beban tugas ujian akhir ya. Nah, ya anggap aja gitu. Tapi bateraimu terkuras drastis sampai 0% itu karena ada puluhan aplikasi yang terus-terusan nyedot daya di latar belakang tanpa pernah kamu tutup. Layarnya mungkin kelihatan mati, kelihatan tenang-tenang aja, tapi prosesor di dalamnya kerja maksimal sampai HP-nya kerasa panas di tanganmu. Itu visualisasi yang sangat-sangat akurat soal gimana beban kognitif itu bekerja. Berdasarkan temuan literatur ini, setidaknya ada 4 kelompok aplikasi latar belakang yang terus-menerus nyedot habis energi mahasiswa setiap detik mereka ada di kampus. Wah, ada 4 ya? Apa aja tuh yang pertama? Yang pertama itu, faktor akademik itu sendiri. Dan ini lebih dari sekedar keluhan, tugasnya terlalu banyak, ini mencakup kesulitan memahami materi tingkat tinggi, dan yang paling parah, nyedot energi, ketidaksesuaian jurusan. Oh, salah jurusan, itu kerasa banget sih mesti capeknya. Iya. Kau bisa bayangin disonansi kognitif yang terjadi waktu seseorang harus maksa otaknya tiap hari buat pelajarin bidang yang sama sekali nggak sesuai sama minat atau bakatnya. Itu tuh persis kayak maksa HP-mu jalanin aplikasi navigasi GPS yang terus-terusan nyari sinyal, padahal kamu lagi duduk diam di ruang bawah tanah. Benar. Energinya kebuang sia-sia, cuma buat nyari koneksi yang emang nggak ada. Terus apa nih aplikasi latar belakang yang kedua? Yang kedua itu faktor psikologis. Nah, disinilah letak masalah internalnya. Ini nyangkup siklus stres kronis, kecemasan, sampai ke depresi. Ada satu elemen kunci di sini yang namanya self-efficacy. Self-efficacy, apa tuh masuknya? Itu tuh keyakinan dasar seseorang kalau mereka tuh mampu nyelesain tugas yang ada di depan mereka. Nah, pas self-efficacy ini rendah, mahasiswa bakal masuk ke lubang hitam prokrastinasi. Oh, jadi mereka nunda-nunda kerjaan bukan karena males? Bukan. Mereka nunda bukan karena malas, tapi karena mereka terlalu cemas buat bahkan sekedar memulainya. Kecemasan ini tuh ibarat aplikasi yang sangat boros baterai. Gila, itu masuk akal banget. Ketakutan akan kegagalan justru makan lebih banyak energi daripada ngerjain tugasnya itu sendiri. Tepat. Tapi kan kita tahu, nggak semua mahasiswa punya privilege buat cuma mikirin kuliah aja. Pasti ada faktor eksternal yang di luar kendali mereka dong. Pasti ada. Dan itu bawa kita ke faktor ketiga, yaitu faktor sosial ekonomi. Ini realitas yang sering banget luput dari pandangan dosen waktu ngajar di depan kelas. Biar kebayang beratnya, mari kita bayangin skenario dunia nyata. Oke, gimana tuh skenarionya? Bayangin ada seorang mahasiswa yang baru kelar kelas jam 4 sore. Tapi bukannya pergi ke perpus buat baca jurnal, dia harus buru-buru ganti baju buat kerja shift malam di restoran cepat saji sampai jam 1 pagi. Semuanya cuma demi mastiin dia bisa bayar uang kos bulan depan. Astaga. Kelelahan fisik dari kerjaan itu aja udah nyita setengah kapasitas baterainya. Belum lagi beban pikiran mikirin, kondisi keuangan keluarganya di rumah. Benar banget. Beban kognitif dari pertanyaan kayak, aku punya uang nggak ya buat makan besok? Itu memonopoli ruang mental yang seharusnya dipakai buat memproses materi kuliah. Dan yang bikin ini makin parah adalah faktor keempat. Masih ada lagi? Apa itu? Faktor institusional. Balik lagi ke mahasiswa yang tadi ya. Dia udah kelelahan secara akademik, psikologis, finansial, terus dia datang ke kampus, malah dihadapin sama birokrasi yang ribet minta ampun. Dosen yang nggak peduli atau cara ngajarnya buruk, ditambah ancaman kenaikan biaya kuliah tiap semester. Wah, gila sih. Institusi yang harusnya jadi tempat mereka belajar, malah berubah jadi mesin penghasil stres tambahan. Jadi ini benar-benar kayak serangan sistemik dari 4 kuadran yang berbeda ya. Baterai mereka tuh nggak cuma bocor, tapi benar-benar disedot paksa. Iya, disedot habis-habisan. Dan literatur ini punya jawabannya. Ada satu penelitian yang sangat menarik dari Toyon di tahun 2024. Dia nyorotin konsep yang disebut social capital atau modal sosial. Modal sosial? Iya. Di dalam lanskap yang penuh tekanan ini, modal sosial itu berfungsi sebagai faktor pelindung mereka. Bentar, modal sosial itu wujud nyatanya di kampus kayak apa? Emangnya ini soal seberapa populer seseorang di kampus? Kayak anak gaul gitu? Oh, bukan soal popularitas. Ini tentang kualitas hubungan.
Ini tuh soal punya teman sejawat yang bisa diajak diskusi pas kamu nggak paham materi kuliah. Atau punya kakak tingkat yang mau bimbing kamu ngelewatin birokrasi kampus yang bikin pusing. Oh, koneksi yang membantu ya? Betul. Atau punya dosen pembimbing yang benar-benar nanyain kabarmu, bukan yang cuma sekedar nagih bab skripsi doang. Kalau pakai analogi HP kamu tadi, modal sosial ini adalah powerbank cadangan. Ah, powerbank. Waktu 4 aplikasi latar belakang tadi nguras daya mahasiswa sampai ke ambang batas kritis, interaksi manusiawi yang positif inilah yang nyuntipin sedikit energi ekstra. Ini yang nyegah sistem mereka mati total. Wow. Jadi ucapan penyemangat dari dosen atau sekedar sesi belajar bareng teman itu bukan cuma basa-basi sosial biasa ya. Itu secara harfiah adalah intervensi psikologis yang bisa memperpanjang napas akademik seseorang. 100% benar. Nah, disinilah bagian yang benar-benar menarik nih. Kita udah ngebedah aplikasi latar belakangnya, kita udah lihat gimana baterai itu terkuras habis, tapi gimana sebenarnya mekanisme transisinya dari perasaan, aduh saya lelah banget, berubah jadi, oke saya resmi keluar dari universitas ini. Maksud saya drop out itu kan tindakan yang final dan ekstrim banget ya. Sangat ekstrim. Gimana ceritanya burnout ini bisa jadi jembatan menuju keputusan sebesar itu? Di titik inilah literatur benar-benar ngejungkir balikin pemahaman lama kita. Selama ini kan, burnout cuma dilihat sebagai efek samping. Kayak, kamu nilainya jelek, terus kamu jadi burnout. Iya, pola pikirnya kan gitu biasanya. Tapi data nunjukin hal sebaliknya. Burnout itu justru aktor utamanya. Kalau dalam bahasa penelitian, burnout itu bertindak sebagai variabel mediasi. Variabel mediasi, maksudnya pendengar gitu. Betul. Mengutip spesifik penelitian dari Nichita dan kawan-kawan di tahun 2025, mereka nemuin kalau saat mahasiswa gagal nyampe tujuan akademiknya, kegagalan itu nggak langsung memicu dropout hari itu juga. Terus? Kegagalan itu memicu burnout dulu. Nah, burnout yang dibiarin berlarut-larut inilah yang pada akhirnya mengeksekusi keputusan buat keluar. Oh, oke. Berarti dropout itu bukan tebing curam di mana mahasiswa lagi jalan terus tiba-tiba kepleset jatuh gitu aja. Bukan, dropout itu ujung dari sebuah koridor panjang yang gelap banget. Dan burnout adalah proses mereka berjalan menyusuri koridor itu. Analogi yang pas banget. Dan perjalanan menyusuri koridor gelap itu diwarnai sama penurunan fungsi psikologis yang sangat bisa diukur. Ada studi lain dari Kamiadi 2025 yang ngebedah ini lebih dalam lagi. Mereka nemuin kalau di dalam fase burnout itu sendiri, kecemasan atau anxiety yang jadi mediator utamanya. Kecemasan lagi ya yang muncul? Iya, kecemasan ini tuh pelan-pelan makanin apa yang kita sebut sebagai engagement atau keterlibatan akademik. Jadi mahasiswa tuh nggak langsung tanda tangan surat pengunduran diri besok paginya. Mereka mulainya dari hal-hal kecil dulu. Contohnya kayak gimana tuh hal kecilnya? Kayak sengaja matiin kamera pas kuliah online terus-terusan. Terus selalu duduk di barisan paling belakang dan nggak pernah nanya. Atau mulai nggak bales email dan pesan dari teman sekelompok tugasnya. Wah, berarti mereka tuh ngelakuin quiet quitting terhadap pendidikan mereka sendiri jauh sebelum mereka secara resmi drop out ya? Tepat banget. Semangat dan motivasi mereka tuh terkikis abis secara diam-diam. Itulah kenapa waktu universitas akhirnya ngelihat IPK mereka anjlok di akhir semester, semuanya udah sangat terlambat. Karena keputusannya udah dibuat lama sebelumnya. Bener. Keputusan mental buat nyerah sebenarnya udah dibuat berbulan-bulan sebelumnya. Dropout resminya itu cuma sekedar formalitas administratif dari jiwa yang sebenarnya udah lama terputus dari sistem kampus. Gila, fakta kalau proses ini terjadi diam-diam di bawah radar tuh mengerikan sih. Tapi mari kita bersikap sedikit skeptis dulu deh. Kalau klaim soal burnout ini emang seradikal itu dan bisa ngubah paradigma, dari mana kita tahu kalau ini tuh fakta ilmiah yang solid? Jangan-jangan ini cuma tren psikologi pop yang kebetulan lagi rame aja di media sosial. Skeptisisme yang sangat valid dan emang harus gitu. Nah, disinilah kekuatan dari sumber tinjauan literatur sistematisnya Lastutianto ini bersinar. Mereka tuh nggak sembarangan narik kesimpulan. Mereka pakai metode khusus. Iya, mereka pakai alur metodologi Prisma yang super ketat buat ngekstraksi data. Jangan bayangin ini kayak proses orang duduk manis baca buku di perpus ya. Bayangin metodologi ini sebagai sebuah mesin penggiling daging akademis yang sangat brutal. Haha, mesin penggiling daging yang brutal. Saya suka konsepnya. Terus gimana cara mereka nyaring datanya? Mereka mulai dengan ratusan artikel dari database ilmiah raksasa, yaitu Scopus. Terus, mereka nerapin aturan yang benar-benar tanpa ampun. Seberapa ketat emangnya? Kayak gini. Ditanya dulu, apakah penelitian ini dilakuin 10 tahun yang lalu?
Kalau iya, berarti udah nggak relevan sama kondisi mahasiswa modern kan? Langsung buang. Oke, wajar. Terus, apakah jurnal tempat publikasinya terakreditasi di kuartil kualitas global yang tinggi, kayak Q1 sampai Q4? Kalau nggak, buang. Pokoknya kalau kredibilitasnya diragukan sedikit aja, jurnal itu nggak bakal lolos saringan. Wah, seleksi alam jalur akademis ya. Betul. Dan melalui serangkaian filter relevansi dan kualitas yang ketat itu, ratusan data mentah tadi direduksi sampai cuma tersisa 78 studi, tingkat dewa. Ini benar-benar karya penelitian paling elit dan tervalidasi dari seluruh dunia. Jadi, kesimpulan yang kita diskusikan dari tadi ini adalah konsensus ilmiah global yang udah nggak bisa dibantah lagi. 78 studi elit yang ngebedah jiwa mahasiswa di berbagai negara ya. Terus, kalau kita ngelihat lini masa dari penelitian-penelitian ini, apakah masalah burnout ini emang selalu ada dari dulu dengan intensitas yang sama, atau ini fenomena yang baru-baru ini aja meledak? Kalau kita lihat tren publikasinya nih, kita tuh lagi nyaksiin ledakan yang sifatnya eksponensial. Oh iya, sejak kapan? Sebelum tahun 2013, penelitian yang secara spesifik ngehubungin burnout sama dropout itu masih bisa dihitung pakai jari. Kampus-kampus tuh belum nganggap ini isu serius. Tapi pelan-pelan kurvanya merangkak naik. Nah, coba perhatiin angka ini. Ledakan besarnya baru terjadi belakangan ini. Dari yang tadinya cuma segelintir studi, lompat jadi 9 studi di tahun 2020. Wow, 2020? Terus naik lagi jadi 22 studi di 2023. Sampai puncaknya ada 25 publikasi berkali bertinggi di tahun 2025. Tunggu sebentar. 2020 sampai 2025. Itu kan periode puncaknya pandemi global, sama masa transisi pasca pandemi yang emang lagi kacau-kacaunya. Betul banget. Apakah itu berarti pergeseran paksa ke kuliah online, terus isolasi sosial, ditambah ketidakpastian ekonomi dunia waktu itu, bertindak sebagai semacam akselerator? Kayak nyiram bensin ke api yang akhirnya ngebakar habis sisa baterai mahasiswa di seluruh dunia. Analisismu tajam banget. Peristiwa global itu secara paksa ngehilangin power bank modal sosial yang biasa mereka dapat pas tatap muka di kampus. Di saat yang bersamaan, tekanan akademik dan ekonominya malah berlipat ganda. Fakta kalau data publikasi ini meledak di rentang waktu itu, ngebuktiin kalau krisis burnout udah berevolusi jadi darurat pendidikan global. Nggak bisa dianggap remeh lagi ya. Sama sekali nggak bisa. Institusi udah nggak bisa lagi tutup mata soal ini. Terus, apa arti dari semua ini buat kita? Maksudnya, kita kan udah punya diagnosa yang akurat nih. Penyebab mahasiswa dropout adalah burnout yang dipicu sama 4 beban sistemik tadi yang nguras mental mereka. Iya. Kita juga udah pegang bukti tak terbantahkan dari 78 literatur global. Pertanyaan sekarangnya adalah, gimana cara kita ngentiin semua ini? Kan kita nggak mungkin balik pakai cara lama. Pasti nggak bisa. Kalau kita balik ke analogi ekosistem smartphone tadi ya, kalau sistem operasinya emang udah korup dan bikin mesinnya overheating terus, kamu kan nggak bisa nyelesain masalahnya cuma dengan beliin casing HP baru atau ngasih kabel charger gratis. Nggak ngaruh itu mah. Iya kan? Sama kayak universitas. Mereka nggak bisa cuma nambal masalah finansial pakai beasiswa. Kalau kurikulumnya sendiri masih nggak manusiawi. Terus, apa solusi multidimensional yang ditawarin sama literatur ini? Literatur ini ngasih penegasan kalau intervensinya harus sekompleks penyebabnya. Harus benar-benar nyentuh setiap aspek yang rusak. Pertama, tentu dari sisi psikologis. Apa yang harus diubah? Kampus nggak boleh lagi cuma punya pusat layanan konseling yang pasif, yang kerjaannya cuma nunggu mahasiswa datang ngetuk pintu pas mereka udah di ambang batas depresi. Universitas tuh harus proaktif ngeintegrasiin pelatihan ketahanan mental sama strategi coping stres sejak masa orientasi. Mahasiswa harus diajarin gimana cara ngelola beban kognitif mereka. Oh, ibarat ngasih mereka update software ya, biar mereka bisa ngelola aplikasi latar belakang tadi dengan lebih efisien? Betul sekali. Nah, yang kedua, butuh intervensi sosial dan institusional. Ingat kekuatan power bank modal sosial tadi? Iya, yang soal koneksi itu kan? Nah, institusi harus dengan sengaja nyiptain ruang untuk modal sosial ini. Ini berarti kampus harus ngerancang program mentoring dengan kakak tingkat atau sejawat. Terus, berani mengevaluasi kembali beban SKS biar lebih masuk akal. Dan yang paling penting, melatih dosen buat nggak cuma sekedar transfer ilmu, tapi juga punya empati buat ngenalin tanda-tanda awal kalau keterlibatan mahasiswanya mulai menurun.
Oke, jadi konseling proaktif, mentoring, evaluasi kurikulum, sama dosen yang harus lebih berempati. Ini semua kedengarannya sangat ideal, sangat humanis, dan masuk akal banget sih. Memang itu tujuannya. Tapi waktu saya baca sumbernya, ada satu elemen yang lumayan menonjol karena menurut saya kedengarannya agak bertolak belakang sama konsep sentuhan manusiawi ini. Oh, saya tahu kemana arahnya ini. Literatur itu kan nyebutin soal penggunaan AI atau machine learning sebagai alat deteksi dini buat dropout. Tunggu, saya mau pushback sedikit di sini. Silakan. Maksudmu, di saat mahasiswa justru butuh lebih banyak empati dan koneksi antar manusia, solusi masa depannya malah nyerahin pemantauan psikologis mereka ke algoritma kecerdasan buatan. Jujur aja, gagasan soal kampus memata-matai gerak-gerik mahasiswanya pakai AI itu kedengeran agak distopia buat saya. Haha, ya. Saya ngerti banget kekhawatiran itu. Rasanya emang kayak kita lagi ngundang Big Brother masuk ke ruang kelas kan? Tapi mari kita lurusin dulu gimana teknologi ini sebenarnya bekerja, berdasarkan studi dari Kim di tahun 2023. Oke, gimana tuh sistem kerjanya? AI di sini tuh nggak dirancang buat ngebaca buku harian mahasiswa atau ngintipin pesan pribadi mereka di WhatsApp. Bukan gitu. Yang dianalisis sama machine learning ini adalah metadata. Metadata. Iya. Pola-pola perilaku digital yang saking halusnya sampai terlalu sulit buat disadari sama dosen manusia biasa. Contoh pola perilaku digitalnya kayak gimana? Misalnya gini, sistem akademik kampus ngebaca, ada seorang mahasiswa yang biasanya rajin banget ngunduh materi kuliah tiap Senin pagi. Terus tiba-tiba, dia mulai login ke portal kampus jam 3 pagi, dia ngabisin waktu 4 kali lebih lama di satu halaman tugas tanpa ngeklik apapun. Wah, aneh juga ya. Terus ditambah lagi, interaksi digitalnya di forum diskusi kelompok tiba-tiba anjlok jadi 0, dan itu berlangsung selama 3 minggu berturut-turut. Kalau dilihat secara terpisah, data-data ini mungkin nggak ada artinya. Tapi waktu algoritma ngegabungin variabel-variabel aneh ini sama riwayat keterlambatan dia ngumpulin tugas, AI bisa langsung ngenalin polanya. Oh, dia bisa ngelihat benang merahnya. Betul. AI bakal ngenalin kalau ini adalah sidik jari digital dari penurunan engagement. AI ini mendeteksi fase kecemasan yang mendahului si burnout tadi. Jadi, model prediktif ini bisa ngeluarin peringatan atau bendera merah di dashboard dosen walinya berbulan-bulan sebelum nilai ujian tengah semesternya keluar. Oh, oke, paham. Jadi AI ini fungsinya lebih kayak lampu indikator di dashboard mobil ya? Atau kayak layar HP yang kedip-kedip merah pas ada sistem yang malfungsi? Bukan sebagai pengawas yang menghakimi mahasiswanya. Persis banget. Ini sebenarnya brilian sih kalau dipikir-pikir. Karena ini bisa nangkap mahasiswa yang udah mulai tenggelam tanpa suara. Kan banyak tuh mahasiswa yang mungkin ngerasa malu buat minta bantuan secara langsung ke dosennya. Sangat banyak. Tapi tetap aja nih pertanyaannya, apakah kita benar-benar bakal nyerahin nasib intervensi psikologis mereka cuma ke mesin doang? Tentu aja nggak. Dan literatur ini ngasih peringatan yang sangat-sangat tegas soal itu. AI ini kan fungsinya cuma sebagai alarm. Waktu alarmnya bunyi di dashboard, si mesin kan nggak bisa tiba-tiba keluar dan meluk mahasiswa yang lagi nangis gara-gara stres finansial. Iya juga ya, mesin nggak punya simpati. Nah, disinilah intervensi manusia baru masuk. Model prediksi teknologi ini harus dan wajib hukumnya diiringi sama tindak lanjut yang sangat manusiawi dari konselor atau dosen pendamping. Kombinasi keduanya berarti ya? Betul. Teknologi itu tugasnya cuma ngasih tahu kita siapa yang butuh bantuan dan kapan mereka butuhnya. Tapi, manusialah yang harus turun tangan buat nentuin gimana bantuan itu dikasih. Ngegabungin presisi dari algoritma mesin sama kehangatan empati dari manusia. Mendeteksi secara digital, nyembuhin secara personal. Gila, itu sintesis yang bener-bener indah sih. Nggak nyangka kita udah nempuh perjalanan yang luar biasa mendalam lewat literatur ini. Iya, temuan yang benar-benar ngebuka mata. Nah, buat kamu para pendengar, meskipun dari tadi penelusuran kita fokusnya ke dunia akademik kampus, sebenarnya konsep burnout sebagai aktor utama ini sangat bisa direfleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari kamu kok. Bener banget. Mekanisme psikologisnya tuh universal. Entah kamu sekarang lagi ngerintis karir di kantor baru, lagi nyoba bangun bisnis dari nol, atau sekedar berjuang pelajarin skill baru di waktu luangmu. Pesan intinya tetap sama. Tekanan eksternal itu nyata. Iya, tekanan eksternal itu nyata. Entah itu tuntutan kerjaan yang nggak masuk akal bosmu, kekhawatiran soal uang, atau kurangnya apresiasi dari lingkungan sekitarmu. Semua itu nggak bisa dibiarin jalan terus-terusan tanpa henti di latar belakang pikiranmu. Kalau kamu ngebiarin aplikasi-aplikasi ini nyedot energimu terus, kelelahan itu bakal bermutasi.
Dan mutasinya berbahaya. Sangat. Dia bukan lagi cuma sekedar rasa capek fisik pas malam hari pulang kerja. Dia bakal berubah jadi kelelahan psikologis sistemik yang akhirnya matiin rasa peduli dan keterlibatanmu terhadap hal-hal yang dulunya sangat berarti buat kamu. Burnout itu bukanlah akhir dari segalanya, tapi dia adalah jembatan yang ngebawa kamu ke keputusan buat menyerah. Betul sekali. Dan dengan paham kalau kelelahan yang kamu rasain ini sifatnya struktural, kamu bisa mulai berhenti nyalahin diri sendiri terus-terusan. Ini saatnya kamu mulai nyari di mana power bank sosialmu berada. Pemahaman kayak gitu aja sebenarnya udah jadi salah satu bentuk pertahanan diri yang kuat loh. Tapi sebelum kita benar-benar tutup penelusuran hari ini nih, ada satu pemikiran, semacam food for thought, yang pengen saya lempar ke kamu dan pendengar. Oh, boleh banget. Saya selalu suka ada pertanyaan reflektif di akhir sesi. Silakan, apa nih yang sekiranya masih terlewat dari para peneliti itu? Jadi gini, hal ini muncul pas saya ngebaca batasan metodologis dari ke-78 jurnal tingkat dewa yang kita bahas mati-matian tadi. Sebagian besar dari studi yang ngebedah burnout sama dropout ini, ternyata masih pakai metode yang namanya cross-sectional. Cross-sectional berarti motong di satu waktu aja. Sederhananya gitu. Para peneliti ini cuma ngambil satu potret, kayak satu jepretan kamera aja, tentang kondisi mental mahasiswa pada satu momen waktu tertentu. Entah pas mereka dicek di semester 3, waktu nilainya mulai goyah, atau pas mereka kebetulan udah duduk di ruang bimbingan konseling kampus. Oke, terus masalahnya di mana? Metode ini emang luar biasa berguna. Tapi ini memunculkan satu pertanyaan yang jujur aja agak ngusik pikiran saya. Wah, apa tuh pertanyaannya? Gimana kalau sebenarnya benih dari keputusan ekstrim buat menyerah itu nggak ditanam waktu beban tugas mulai numpuk di tahun kedua? Gimana kalau ternyata benih keputusasaan itu udah ditanam secara diam-diam sejak hari pertama mereka nginjakin kaki di kampus? Astaga! Sejak masa orientasi. Bisa jadi kan? Masalahnya, kita secara global ini belum ngelakuin cukup banyak studi longitudinal. Studi yang secara konsisten memantau individu yang sama terus-menerus. Dari masa kepolosan mereka di hari orientasi pertama, ngelewatin ujian-ujian, sampai masa-masa krisis di tahun ketiga. Jadi kita melewatkan prosesnya. Iya, pertanyaannya, mungkinkah kita selama ini masih aja datang terlambat? Mungkinkah sistem pendidikan kita, mau secanggih apapun AI yang dipakai, selama ini cuma bisa ngerespons jeritan minta tolong waktu mahasiswanya itu udah berdiri setengah langkah ngelewatin pintu keluar? Wow, itu bener-bener ngubah perspektif banget sih. Berarti jangan-jangan selama ini kita tuh cuma sibuk bereaksi nyoba mademin api yang udah terlanjur membesar ya. Tapi kita sepenuhnya ngelewatin percikan-percikan kecil yang sebenarnya udah ngebakar mereka sejak hari pertama masuk. Sebuah kemungkinan yang mengerikan, tapi patut diteliti lebih lanjut. Kami akan membiarkan pertanyaan tersebut ngegantung di udara buat kamu renungkan sendiri ya para pendengar. Pada akhirnya, di medan pertempuran manapun kamu lagi berada saat ini, coba kenali aplikasi latar belakang apa aja yang diem-diem nguras energi mentalmu. Dan jangan pernah ragu buat bersandar pada powerbank modal sosial dari orang-orang baik di sekitarmu. Setuju. Dan di atas segalanya, jagalah kewarasan sistemmu dalam setiap proses belajar yang lagi kamu jalanin. Terima kasih banyak udah bergabung dalam penelusuran mendalam kita hari ini. Tetaplah kritis dan tetaplah penasaran.